Hai Kiddy Parent, saya Hanifah Uswari. Suatu hari seorang mama datang ke praktek saya menceritakan pengalamannya. Ini terjadi sehari sebelum ia datang ke kamar praktek saya. Ibu ini bercerita bahwa kemarin malam anaknya pada saat sedang tidur, ia lihat hidungnya berdarah-darah. Badannya, bajunya itu penuh dengan darah dan ia menjadi panik. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan demikian? Ibu ini pergi mencari kapas untuk menyumbat hidung, tapi belum berhasil. Ia juga mengambil es batu, dinginkan hidungnya, tidak berhasil. Lalu ia mencari daun sirih, dimasukkan ke dalam hidung, tidak juga berhasil. Sebetulnya dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau ini juga pertanyaan saudara, maka video ini cocok untuk Anda. Hidung berdarah, nama lainnya mimisan, atau dokter menyebutnya epistaksis. Semua ini bermacam-macam istilah, tapi semuanya mengarah ke hidung berdarah. Mimisan itu sebetulnya seringkali dialami oleh seorang anak. Mimisan seringkali dihadapi oleh seorang anak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap orang sebetulnya pernah satu kali dalam hidupnya mengalami mimisan. Apa yang terjadi pada mimisan? Pada mimisan terjadi perdarahan akibat pembuluh darah di hidung yang pecah. Nah, lokasi pembuluh darah ini umumnya ada dua tempat, yaitu di hidung bagian depan dan hidung bagian belakang. Bila terjadi perdarahan pada hidung bagian belakang, maka pembuluh darah umumnya di situ lebih besar daripada yang di depan. Karena itu, bila terjadi perdarahan demikian, darah yang keluar itu sangat-sangat banyak. Bahkan dia bisa tertelan dan bisa memuntahkan darah yang banyak. Dan anak bisa menjadi pucat, kekurangan darah, dan perlu segera ditolong. Perdarahan juga bisa terjadi di bagian depan dari hidung. Di bagian depan ini pembuluh darahnya biasanya lebih kecil, perdarahannya tidak sehebat yang di belakang. Dengan tindakan tertentu kita bisa mengatasinya. Untungnya pada anak, perdarahan umumnya terjadi di bagian depan hidung. Sangat jarang perdarahan itu berasal dari bagian belakang. Nah, dalam keadaan demikian berarti umumnya mimisan pada anak itu tidak berbahaya. Dapat dengan cepat bisa diatasi bahkan oleh Anda sendiri di rumah. Hanya pada keadaan tertentu, mimisan itu berbahaya. Apa tanda bahaya mimisan pada seorang anak? Tanda bahayanya adalah satu, bila selain dari mimisan, anak juga ditemukan berdarahan di kulit, misalnya biru-biru di kulit, tangan, di kaki, atau pada saat dia menggosok gigi ada perdarahan di gusi, atau bila luka darahnya susah berhenti, maka kita perlu memikirkan bahwa ini bukan sekedar mimisan biasa. Yang lain adalah bila anak habis melakukan operasi yang mengenai darah hidung atau ada tumor di darah hidung sebelumnya yang sudah diketahui, maka kalau mimisan ini juga bukan hal yang biasa. Hal lain yang mungkin juga perlu diperhatikan bila perdarahannya hebat. Bila perdarahannya sampai membuat anak menjadi pucat dan anaknya menjadi lesu, lemas, maka hati-hati. Ini mungkin perdarahannya dari bagian belakang hidung yang berbahaya, yang lebih memerlukan pertolongan dokter. Dalam keadaan demikian, kita tidak boleh lagi mengatasinya di rumah, tapi carilah pertolongan dokter. Mengapa anak bisa mimisan? Sebetulnya penyebabnya sepele. Yang pertama adalah anak itu sering mengorek hidungnya. Nah, dengan mengorek hidung, kuku jari anak itu bisa melukai pembuluh darah yang ada di hidung bagian depan.
Akibatnya darah bisa keluar dari pembuluh darah dan menetes, dan cukup banyak. Penyebab lain misalnya karena udara kering. Karena udara yang kering itu bisa membuat pembuluh darah menjadi gampang pecah. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita perlu memperhatikan suhu di ruangan agar udaranya jangan kering. Selalu menggunakan AC juga perlu diimbangi dengan menjaga kelembapan di ruangan tersebut. Nah, dengan cara misalnya memasang alat untuk mengatur kelembapan tersebut. Nah, kalau terjadi juga mimisan dan ini mungkin hampir pasti akan Anda alami, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengetahui cara menghentikan perdarahan. Bila anak sedang posisi tidur, seperti cerita mama yang datang ke praktek saya, maka mintalah anak itu duduk seperti saya saat ini, sedikit ke depan supaya kalau terjadi perdarahan dia keluar di daerah hidung yang di depannya tidak mengenai bajunya. Dengan sedikit maju ke depan, lalu kita tahu bahwa di hidung ini ada bagian depan, ada bagian belakang. Bagian belakang ini ada tulangnya, dan kita tahu juga perdarahan itu ada di bagian depan. Maka yang perlu dilakukan adalah memencet hidung di bagian depan. Misalnya perdarahan dari hidung kanan, jangan hanya memencet yang kanan, tapi pencetlah kanan dan kiri hidung sekaligus. Nah, pada saat dipencet tentu anak tidak bisa bernapas. Mintalah anak bernapas melalui mulut dan dipencet selama 5 menit. Selama 5 menit jangan dibuka-buka sebelum 5 menit. Karena kalau kita buka-buka tutup, dia berdarah, diberhentikan, dibuka lagi, dia berdarah lagi. Perdarahan tidak sempat berhenti. Darah tidak sempat membeku, membentuk sumpal darah di daerah luka tersebut. Jadi kita perlu menekan hidung, boleh bisa dengan kedua jari atau satu jari, tapi lakukan 5 menit, jangan dilepas. Setelah 5 menit kita lihat apakah ada darah yang mengalir. Bila masih ada darah, lakukan kembali, diulang 5 menit lagi. Kalau perlu Anda pakai lihat waktu dengan stopwatch atau lihat jam. Dengan demikian 5 menit kita bisa tahu kurang lebih 5 menit dan kita lepaskan kembali. Nah, kalau Anda melakukan berulang-ulang sampai 30 menit masih berdarah juga, ini artinya perdarahannya cukup serius. Dan dalam keadaan demikian, bayi atau anak Anda perlu dibawa ke urgent care atau IGD atau rumah sakit atau klinik atau dokter langganan Anda untuk meminta bantuan dan memeriksa lebih lanjut apakah ada kelainan serius pada anak Anda. Nah, dengan mengetahui hal ini, mudah-mudahan para ibu, bapak, kiddy parents di rumah bisa tenang kalau anaknya mimisan. Kalau anak mimisan, jangan panik, jangan takut. Anda sudah tahu cara mengatasinya, dan umumnya tidak perlu ke dokter, Anda bisa mengatasinya sendiri. Kecuali Anda temukan tanda bahaya yang membuat Anda perlu meminta pertolongan dari tenaga medis. Saya kira mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini cukup jelas, dan kalau bermanfaat, jangan lupa share kepada teman, kepada tetangga yang Anda tahu yang mungkin akan menghadapi juga suatu kali anaknya. Nah, dengan demikian mereka pun juga mendapat pengetahuan yang cukup mengenai mimisan dan cara mengatasinya. Kalau Anda baru pertama kali mengikuti channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapat informasi bila saya membagikan topik berikutnya. Sampai jumpa pada kali berikutnya.